Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekali lagi selamat bergabung pada malam hari ini pada pertemuan rahasia berkeluarga. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa tolong kasih jempol kalau terdengar? Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan ada tamu yang khusus, yang spesial. Saya akhirnya bisa connect, tersambung dengan beliau. Dan akan ada tema yang sangat menarik yang akan beliau sampaikan, dan temanya adalah mengenai kehidupan seksual. Saya sudah melihat bahwa Pak Jarod memang kita semua mungkin seorang praktisi ya, kita ini praktisi tapi jarang yang menjadi pakar. Nah, kadang-kadang kita hanya praktisi lalu berhasil gagal dan hanya sekedar melakukannya. Tapi malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Jarod, dan saya percaya bukan hanya masalah seks itu nafsu dan sebagainya, tapi ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang seharusnya memimpin kehidupan seks yang memuaskan dan menyenangkan. Kehidupan seks yang memuaskan dan menyenangkan. Baik, untuk menyingkat waktu dan kita juga sudah tidak sabar, saya akan menyapa Pak Jarod dan sekaligus saya akan menyerahkan kepada Pak Jarod. Mari Pak Jarod, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan melayani di GKKD Jogja, ya, betul ya, di kota Jogja. Betul, Pak. Iya, terima kasih. Ini tema yang diberikan ke saya ini mantap sekali. Waktu saya baca, wih nggak salah nih minta tema nih, seks yang memuaskan dan menyenangkan. Wah, saya sebenarnya pengen sekali ngajak istri ikut menjawab pertanyaan, tapi kami berdua baru pulang dari Manado, seminar Pak Sutri juga, dan istri saya cukup capek, dan juga kemarin kakinya agak sakit, yang mau istirahat. Jadi ya sudah, saya tangani saja. Oke, saya akan mulai membagikan materi supaya nanti jam 8 kita bisa tanya jawab. Kalau saya sih siap aja ya, kalau molor mau sampai jam 9, jam 10 ya ayo aja. Ya, biasanya kalau pertanyaannya bisa rahasia, ditulis tanpa nama atau cuma WA ke nomor berapa, biasanya pada berani bertanya ya. Kalau perlu teman-teman boleh kok ya, Zoom-nya nih namanya diganti aja NN. Supaya berani nulis pertanyaan ya, atau juga yang di radio, karena ini kan streaming di 2 radio ya, silakan nanti bertanya. Kalau di gereja, di ruangan, onsite, aduh seru nanya pada nggak berani, malu gitu ya. Begitu disuruh nulis pertanyaan tanpa nama, yang jawab yang malu. Tapi hari ini yang jawab tidak malu, karena kemaluannya udah putus. Sekarang saya akan mulai menyampaikan materi mengenai seks yang menyenangkan, memuaskan, menggairahkan. Oke, ya, yang pasti berbicara seks itu tidak seperti yang dibayangkan sebelum menikah, gitu ya. Begitu menikah, suaminya mohon-mohon, istrinya ya nggak mau, gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya Tuhan itu merancang pernikahan, ada seks, dan bercinta itu membuat orang bahagia, termasuk di dalam hormon-hormon yang terkait, misalnya kalau cinta atau terangsang itu dopamin, kasih sayang itu melatonin. Tapi kebalikannya, kalau kecewa itu epinefrin, marah itu hormon kortisol. Perasaan negatif, hormonnya negatif, keseimbangan hormon kacau, badannya sakit. Perasaannya positif, hormonnya positif, maka juga badannya sehat dan juga bahagia. Nah, begini. Ada prinsip yang saya mau ajarkan bahwa firman Tuhan berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ini prinsip yang sebenarnya gampang sekali gitu ya, tapi termasuk dalam pernikahan. Misalnya terang gelap nggak bisa bersatu, dan terang itu mengalahkan gelap. Matahari terbit, ya gelapnya udah hilang. Nah, apa nih aplikasinya dalam pernikahan? Misalnya, ya, Pak, suami saya itu marah-marah, Pak. Oh, gampang sekali. Orang marah itu kan kalau tadi saya katakan hormonnya kortisol. Kalau orang kortisol juga gulanya ikut naik, gitu ya. Jadi ketika orang ketika orang marah itu kortisol. Tapi kalau
Terangsang itu dopamin. Cinta kasih itu melatonin. Nah, marah ini kan negatif atau gelap. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Oke, hormon perasaan langsung aplikasi pada pernikahan. Kan banyak orang tanya sama saya atau sama istri saya, kok Pak Jarod tuh ketawa-ketawa terus ya, gitu, kayaknya happy banget gitu ya. Gimana ya Pak, ya suami saya tuh banyak marah Pak. Nah, Ibu dengar malam ini Bu ya, laki-laki marah itu karena kurang jatah. Jadi kenapa? Karena kalau marah itu kan hormon kortisol, kalau terangsang itu dopamin. Nah, selama laki-laki itu suami itu belum gila, orang itu kalau yang belum gila sarafnya nggak konslet. Nggak bisa sambil marah itu terangsang. Jadi kalau punya suami marah, supaya nggak marah, ya bikin dia terangsang gitu. Karena kalau itu terangsang, hormonnya dopamin naik, itu kortisolnya hilang. Kayak matahari terbit, terangnya muncul, gelapnya hilang. Jadi kalau bapaknya marah-marah, coba ibu langsung pakai daster yang merangsang. Naik keranjang, posisi menantang. Nah, bapak marahnya hilang. Ya. Tapi ini nggak bisa dibalik ya, nggak bisa dibalik. Ya, ibunya marah-marah, wah bapak pakai cawet, nangkring, wah itu ibu ambil sendal dilempar lu bapak, monyet balik lu ke hutan gitu ya. Ibu-ibu marah bukan kurang jatah, bapak tuh marah kurang jatah. Kalau ibu itu marah karena kurang saldo, ngerti nggak? Kurang saldo. Jadi kalau ibunya marah-marah, nah bapak jangan pakai cawet ya. Bapak kerja, cari uang, bayar tagihan, duitnya kasih istri. Nah, pengen tahu kenapa istri saya mesra? Saldonya cukup. Dan uang saya, istri saya yang pegang, masuk tabungannya dia. Saya beli rumah nama istri saya, damai di bumi, gitu ya. Jadi istri saya jadi nggak marah-marah. Sebaliknya, saya dikasih jatah cukup, maka saya nggak marah-marah. Nah, ini pembukaan yang ya namanya juga temanya seks gitu ya. Jadi pembukaannya bukan tabernakel hadirat Tuhan gitu, bukan ya. Oke. Jadi suami istri mestinya memiliki sama-sama kerinduan, karena seks yang menyenangkan itu kalau sama-samanya rindu, ya. Bapaknya mau, ibunya nggak mau, ibunya mau, bapaknya nggak mau, ya kan, berarti nggak menyenangkan. Satunya senang, satunya diperkosa, gitu kan. Jadi pernikahan akhirnya menjadi lokalisasi perzinahan yang dilegalkan dengan surat nikah. Ya kan, maaf saya bicara belak-belakan dan agak sengak, gitu ya. Kalau rendah sekali sebuah mutu pernikahan ketika menjadi kayak maaf nih kayak lokalisasi itu. Ya, yang satu kayak merasa diperkosa tiap hari. Ini kan KDRT, ini kan perkosaan. Bagaimana pernikahan itu menyenangkan dan memuaskan. Nah, ini dia tema kita hari ini. Makanya dua-duanya harus punya kerinduan yang sama. Nah, masalahnya kerinduan itu tergantung seberapa banyak libido masing-masing atau keinginan untuk bercinta, namanya libido. Maka perlu yang dinamakan menyelaraskan ritme seksual. Tapi menikah itu kan nggak seindah itu ya. Terjadi penolakan. Ibu mau, bapak nggak mau, bapak mau, ibu nggak mau. Atau ada penghalang di tengah-tengah nih ya. Si orang Batak bilang si Ucok, ya si Jo kalau di Manado, di Jawa bilang tole loh, yang tengah-tengah piye gitu ya. Dan banyak sekali ibu-ibu itu membela anaknya gitu ya. Pak Jarod kasihan Pak, anakku ijek cilik loh Pak, anak saya itu masih kecil Pak, jadi ya tak keloni tidur karo aku, tidur bersama saya ya, di sebelah saya terus suami saya Pak, itu juga sekaligus pertahanan yang teguh Pak. Jadi kalau nanti suami mau kan ada anak di situ nangis bagaimana. Jadi tapi itu karena saya sayang sekali Pak sama anak saya. Kasihan ya Pak Jarod ya, anak saya kan masih kecil Pak. Ibu-ibu dengar ya. Kasihan bapak sudah besar. Itu si kecil bisa tidur sendiri. Kasih kamar sendiri aja. Bapak itu sudah besar tapi tidak bisa tidur sendiri. Jatahnya kurang. Udah kortisolnya banyak. Dopamin nggak ada. Serotonin nggak ada. Melatonin nggak ada. Ngamuk terus. Itu karena bapaknya diganggu sama si anak gitu loh. Jadi kadang kalau orang Kristen itu nggak ada namanya cemburu. Suaminya berzina sama sopir gitu ya. Itu mah udah belum bertobat itu. Kalau sudah bertobat tuh cemburu juga gitu, tapi suami tuh cemburu sama istrinya tuh punya anjing gitu loh ya. Jadi ibunya ini sama anjing, halo sayang, udah makan belum? Aduh sayang, suaminya nggak dikasih makan.
Wah, suaminya beli Indrin atau Indrin diracun ya Sune. Anjingnya diracun. Jadi suami itu kalau Kristen tuh bisa cemburu sama anjing gitu ya. Atau istri cemburu sama siapa? Sama janda sebelah. Oh enggak, orang Kristen udah enggak berzina lagi sama janda sebelah. Tapi kadang ibu cemburu sama mertuanya karena suami ini waduh, lengket sama mamahnya gitu, kayak anak belum nikah saja, dikit-dikit izin ibunya, dikit-dikit izin bapak, sama orang tua itu pemberitahuan kalau sudah menikah. Nah, kadang hal-hal seperti ini mengganggu tempat tidur juga, ya. Tapi yang pasti kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu kebanyakan suami itu terganggu karena ada tole, genduk, ucok, si butet di tengah-tengah yang terlalu dimandi, istrinya salah prioritas. Nah, ini harus disingkirkan. Tapi bukan disingkirkan sih ya, dicintai lebih dengan diberi kamar sendiri gitu. Nanti bisa tanya jawab gimana caranya Pak kalau anak nggak mau tidur sendiri, saya bisa ajari. Tapi kembali kepada seks yang menyenangkan, maka dua-duanya harus punya kerinduan, ya. Nah, tetapi kan selalu kadang-kadang ada penolakan. Istri mau, suami nggak mau. Suami mau, istri nggak mau. Itu rupanya juga terjadi pada pernikahan Salomo dan istrinya yang bernama gadis Sulam. Dalam ayat sebelumnya itu Salomo ketok-ketok pintu. Tetapi si istri Salomo itu berkata, aku tidur tapi hatiku bangun, aku mendengar kekasihku mengetuk pintu. Tapi dia dengar suaranya gitu ya, berarti ya nggak tidur. Nah, kenapa ketok-ketok pintu? Karena pada zaman dulu raja tinggal di istana raja, permaisuri di rumah permaisuri, kan raja punya istri banyak. Permaisuri aja kalau Salomo kan ada ayatnya, dia punya Salomo punya 60 permaisuri, 80 selir, dan gundik-gundik tak terbilang banyaknya. Yang penulis kitab Raja-Raja bisa menghitung 869 tambah 80 tambah 60 itu 999, bisa diputar jadi 666 atau dibulatkan jadi 1000. Nah, karena permaisurinya banyak, maka ayatnya si gadis Sulam, sang permaisuri itu dengar suaminya atau si raja ketok-ketok pintu. Tapi dia berkata, aku tidur tapi hatiku bangun, aku mendengar suamiku ketok-ketok pintu. Kalau dengar pintu diketok berarti tidur enggak? Ya enggak, berarti pura-pura tidur ya. Kalau sekarang bukan Salomo kan bapak sama ibu sekamar. Nah, ayatnya beda tuh. Ya, ayatnya beda. Istrinya berkata, aku dengar suamiku berkata, Mama, gitu ya. Aku tidur tapi hatiku bangun. Ya namanya bangun. Aku dengar suamiku berkata, Mama, gitu ya. Tapi dia pura-pura tidur, gitu ya. Ibu pernah pura-pura tidur? Ada yang bukan pura-pura tidur, ya kan? Pura-pura mens. Jadi supaya suaminya nggak ngajak bercinta, dia pakai softtek dikasih obat merah. Saya dengar kasus itu macam-macam loh. Saking nggak maunya sama suami kalau diajak, jadi dia bilang aku lagi mens. Waduh, kalau orang Kristen kan baca kitab Taurat, wanita sedang mengeluarkan lelehan itu kan tidak tahir, tidak boleh bercinta. Kalau secara medis kesehatan juga nggak bagus karena bisa menimbulkan iritasi dan sedang kotor-kotornya. Jadi wanita menolak itu banyak ceritanya, tapi yang paling lucu yang saya dengar gitu ya, pura-pura mens. Jadi begitu suaminya curiga, obat merahnya dibuang, mensnya berhenti. Ada aja ceritanya, tapi itu cerita bagaimana penolakan terjadi. Nah, tapi kebalikannya dalam ayat selanjutnya nih istri si gadis Sulam nih berkata, bajuku telah kutanggalkan, kakiku telah kubasuh, kekasihku kubuka pintu, tapi nggak ada. Jadi rupanya juga pernah terjadi gadis Sulam mau, Salomo nggak mau. Jadi penolakan itu bisa terjadi oleh suami, oleh istri. Kenapa terjadi penolakan? Karena ada beda hormon, namanya laki-laki testosteron, wanita estrogen dan progesteron. Itu 2 hormon di wanita. Kalau laki-laki 1, makin banyak hormonnya, makin libidonya makin kuat. Kenapa terjadi penolakan? Karena beda psikologis, beda konsep. Kita akan bahas supaya betul-betul ketiga-tiganya diatasi, maka seks itu akan menyenangkan dan memuaskan. Sekarang kita mulai dengan beda hormon, ya. Atau mungkin saya jelaskan dulu. Tingkat libido, keinginan seseorang untuk bercinta, disebut libido, itu dipengaruhi seberapa banyak hormonnya. Kalau bapak punya hormon banyak, ya pengen sehari 1 kali gitu ya, dalam arti seminggu pengen 7 kali. Nah, istrinya hormonnya sedikit, pengen sebulan 2 kali, ya malah petaka. Wong suami pengen tiap hari, istri pengen sebulan sekali. Itu celah perselingkuhan, celah perceraian.
Atau sebaliknya, istrinya pengen seminggu 2-3 kali, bapaknya udah stres, bangkrut, PHK, mumet, bludrag, pusing, udah hilang libidonya. Nah, nanti istrinya tergoda sedikit, gampang selingkuh. Tapi kan perbedaan ini bisa diselesaikan. Yang pertama kan libido dipengaruhi oleh hormon. Ya sudah, hormon ini bisa diselesaikan. Gimana caranya menyeimbangkan hormon? Seimbangkan hormon. Pertama, kegiatan. Ibu-ibu moodnya hilang. Kenapa? Ngurus anak-anaknya bandel, nyuci, ngepel, wah, harga-harga naik, suaminya bangkrut, lagi duitnya sedikit, udah stres, ya sudah, ibu moodnya habis. Kalau bapak-bapak punya istri yang terlalu capek, moodnya habis, diajak yang nggak pernah mau. Kalau makanya bapak boleh kerja lebih keras sedikit, pembantu rumah tangga ditambah. Kalau di Indonesia ini kan nyaman ya, kita bisa hidup kayak sultan, walaupun cuma karyawan. Di luar negeri, waduh, pembantu jam-jaman pakai dolar, hanya betul-betul konglomerat bisa punya pembantu. Di Indonesia ini kita bisa kerja keras sedikit, cari pembantu, kalau perlu nggak usah nginep, datang untuk beres-beres, supaya istri itu sempat nonton sinetron. Jalah, ya, sempat untuk pijet, ada waktu buat istirahat, hormon diproduksi, karena hormon dikendalikan juga oleh kegiatan. Kalau terlalu capek, ya udah habis hormonnya. Bapak ngajak ya dia mana dia mau gitu ya. Jadi kalau siapa yang sering nolak, bapaknya selalu ngajak, ibunya sering nolak, berarti ibunya kurang hormon. Ibunya jangan kerja-kerja keras-keras ya. Atau dibalik nih, bapaknya ngajak terus, bapaknya kengangguran, sudah nganggur lihat film porno. Coba bapaknya sekarang kerja bakti, itu silakan dibersihin, genteng-genteng dibersihkan, gudang dibersihkan. Capek ya, begitu capek ya moodnya hilang kan gitu kan. Jadi yang banyak ngajak itu kan kebanyakan nganggur gitu loh ya, sudah nganggur pikirannya kemana-mana. Jadi bisa diselaraskan dengan mengatur kegiatan. Oke, apalagi cara menyelaraskan hormon? Hormonnya sama, libidonya sama, sama-sama senang, nggak ada yang diperkosa, nggak ada yang ditolak. Hormon itu bisa diseimbangkan dengan makanan. Yang namanya testosteron dan progesteron dan estrogen itu kan dibuat dari kolesterol, bahan bakunya. Tapi harus berjemur matahari supaya fotosintesa itu kan tumbuhannya, metabolismenya terbentuk. Jadi juga jangan kekurangan kolesterol. Nanti libidonya rendah. Makanya kalau orang yang mau seksnya tinggi gitu ya kan banyak bapak-bapak gitu ya makan sate kambing, kuning telur, jamu, STMJ, waduh, susu telur jahe, wah telurnya itu ada kuningnya itu kan kolesterol, itu bahan untuk membuat hormon. Tapi ya jangan kebanyakan kolesterol, sudah libidonya nggak naik malah stroke dapatnya. Jadi perlu hormon bahan hormon itu tapi yang pasti kolesterol, nggak boleh kekurangan juga. Ya tes aja kolesterolnya berapa gitu ya. Kalau kurang ya nanti gimana mau ada libido, bahan baku untuk hormonnya kurang. Jadi perlu diatur. Kalau selama ini bapak yang ngajak terus, ibunya yang nolak terus, ya sudah ganti bapaknya makan wortel, ibunya makan sate kambing gitu ya. Ibunya sudah nolak melulu, makanya wortel melulu, bapaknya ngajak terus makan sate kambing melulu, ya dibalik gitu loh ya. Menunya dibalik gitu. Pak, sudah makan, Pak. Istri saya udah tak ajak makan kambing, makan sop buntut, nggak ngefek, Pak. Oke, tunggu cerita berikutnya ya. Itu yang banyak ngefek memang Bapak, gitu ya. Istri mau dikasih makan apa aja. Kalaunya oke, tunggu sebentar ya. Tunggu dulu. Apa ada ayatnya, Pak, soal makanan? Ada. Kenapa Salomo begitu mencintai gadis sulam? Karena gadis sulam, istri Salomo yang satu ini, kalau Salomo datang ke tempat puri permaisuri, maka dia menemukan bahwa istri yang satu ini menyediakan buah dudaim untuk Salomo. Apa itu buah dudaim? Buah dudaim itu nama latinnya ya, itu Mangrovera officinarum. Kalau orang Arab menyebut love apple. Dalam bahasa Inggris Alkitab disebut love flowers. Orang Arab bahkan menyebut Satan apples. Ini mengandung zat perangsang birahi. Jadi buah dudaim bukan cuma ada di kitab Kidung Agung yang disediakan oleh istri kepada suami, tapi juga ada cerita dalam kitab Kejadian pasal 30, di mana Rachel itu mandul nggak punya anak. Lalu Ruben anaknya Lea pulang dari hutan bawa buah dudaim. Lalu Rachel bilang sama Lea,
buah dudaimnya buat aku ya, buah dudaimnya buat aku. Udah malam ini Yakub sama kamu nggak apa-apa, tapi yang penting buah dudaim sama aku gitu. Lalu Rachel makan buah dudaim. Lalu perikop selanjutnya Rachel hamil. Kenapa? Karena libidonya naik dan kesuburannya naik. Dan itu disediakan dalam kitab Kidung Agung oleh istri yang bernama gadis Sulam untuk suaminya Salomo. Maka Salomo itu sangat sayang sekali sama gadis Sulam. Karena kalau pergi ke permaisuri ini, wih, di kamarnya ada buah dudaim, buah cinta gitu loh ya. Makanya Bapak ibu-ibu ini jangan kasih suaminya ini terong melulu, tapi terong bagus juga kok katanya ya. Pete melulu, jengkol. Cari buah dudaim. Apa sih buah dudaim itu? Kalau gambarnya kayak ginseng, mirip sekali walaupun beda, tapi kayaknya satu family. Ini tak kasih tunjuk ya, gambarnya buah dudaim itu di Google ada. Bener sih, ini betul-betul gambarnya buah dudaim ya, mirip dengan ginseng. Jadi ya kalau ibu mau, kan ada juga ya ibu yang mau nih bapaknya, aduh Pak, ngorok lagi tidur, udah buatin aja. Kalau cari di Indonesia buah dudaim susah, ya udah sayurnya cah ginseng, lauknya sate kambing gitu ya. Jadi nanti kan suami, wih menunya hebat banget nih gitu. Tanda-tanda telah nyata gitu. Suaminya langsung dapat tuntunan gitu ya, dikasih sinyal-sinyal. Itu menu-menu cinta kalau di Indonesia gitu ya. Pak, kita makan malam keluar yuk, ngapain? Cari sate kambing. Cilah. Udah makan sate kambing, mampir Pak, kenapa? STMJ. Iya. Wah, bapaknya langsung tahu nih apa yang dimaksud gitu ya. Kadang-kadang itu juga hanya sugesti gitu ya. Tapi itu pun bisa menjadi tanda-tanda bahwa pasangan menginginkan. Tapi yang pasti sebenarnya bukan hanya sugesti, karena memang hormon seksual dibentuk oleh bahan bakunya kolesterol. Tapi bahan baku butuh katalis, enzim. Enzimnya ya tadi dopamin, melatonin yang diproduksi kalau ada rasa cinta. Jadi tanpa rasa cinta, makan kolesterol hanya bikin sakit. Ya, kalau nggak mau sakit selain makan kolesterol, maka hati harus ada cinta kasih supaya terjadi enzim yang mensintesa. Ya. Nah, buah dudaim itu menjadi simbol cintanya Salomo dan gadis Sulam. Nah, kalau Bapak Ibu gimana? Susah kan cari buah dudaim? Ya cari aja simbol sendiri. Simbol untuk kerinduan bercinta. Jadi bercinta itu nggak ujuk-ujuk. Malam-malam Bapak langsung perkosa istri gitu. Ini malam ini bahasanya nggak rohani ya. Temanya juga nggak rohani. Jadi Bapak itu malam-malam jangan ujuk-ujuk, ini orang Jawa ujuk-ujuk ya, ini gereja kan Jogja ya, Manado bingung nih apa ujuk-ujuk. Tiba-tiba gitu loh diajak bercinta, jadi boleh kasih sinyal-sinyal gitu ya. Kalau perlu misalnya mah mau dipijetin nggak? Gitu. Nah kalau ibu itu mau juga bilang iya mau, udah lama nih nggak dipijet gitu. Jadi bapak yang menawarkan mijet karena bapak pengen bercinta, atau malah ibu yang menawarkan gitu, Pak aku kok badannya agak pegel sedikit sih, nggak banget-banget, bisa dipijetin nggak gitu ya. Jadi nanti aduh kok mijetinnya pakai baju nggak enak, apa lepas ya biar enak mijetnya gitu ya. Bahkan kalau perlu sore-sore ada persiapan tuh. Apa persiapannya sore-sore? Anak-anak dipanggil semuanya berenang gitu, mereka berenang, udah mah lagi gitu ya. Nanti mereka jam 8 udah tewas semuanya tuh. Nah anak-anak sudah tewas gitu kan, tidur maksudnya, ngorok pules karena habis berenang ya. Lalu ibu bilang, Pak, ini kok punggungku agak kering ya, tolong dikasih body lotion gitu ya. Nanti suami kasih body lotion. Harusnya suami udah mengerti nih. Loh Pak, suami saya ndablek Pak, nggak peka Pak. Tak suruh kasih body lotion, ya cuma ngolesin body lotion Pak. Habis itu berhenti. Ya ibu bilang dong, Pak, kayaknya yang belakang ini sudah lumayan nggak kering-kering banget. Sekarang depan ya Pak. Nah ibu balik badan gitu loh ya. Jadi itu tanda-tanda itu biar langsung suami ngerti nih gitu. Sebebal apapun kayaknya ngerti deh dia. Jadi itu juga termasuk memberikan respon sinyal-sinyal. Tapi kalau buah dudaim itu kan tanda. Bapak ibu tuh suami istri bisa bikin tanda-tanda ngajak bercinta. Contoh nih kalau saya ya. Saya ini kan pernah nanya sama dokter Elizabeth Subrata. Bu dokter, kan hati gembira itu obat yang manjur. Kalau cinta itu gimana ya? Waduh, dia jawab begini. Gembira itu cuma, ngerti nggak? Cuma gimana? Alkitab berkata gembira itu obat yang manjur. Iya, gembira itu cuma.
Kalau gembira aja manjur, gimana cinta? Itu obat yang ampuh dan dahsyat. Gitu. Kenapa? Gembira itu endorfin. Sedangkan cinta kasih itu melatonin. Waktu mau terangsang, oksitosin. Sudah puas, ada serotonin karena rasa aman. Jadi dalam cinta kasih itu hormonnya lebih banyak. Gitu. Akhirnya saya buktikan, teman-teman ya. Saya kan diabetes, sekarang udah lepas obat ya. Dan saya bikin pola WA Group namanya pola hidup sehat, ngajari sehat. Tapi yang ini belum saya ajarkan nih. Ini belum saya ajarkan di grup nih. Ya, gimana supaya bisa lepas obat Pak Jarod? Kan saya lepas obat, lepas insulin, ajari olah nafas, diet segala macam. Tapi padahal ada satu ilmu lagi nih, namanya cinta. Kan misalnya gini, sebelum sepedaan, olah gulanya berapa? Habis sepeda, gulanya berapa? Coba teman-teman nanti yang sudah menikah ya, yang belum nggak bisa nyoba nih. Sekarang dites nih, sekarang nih habis Zoom ini ya dites gula darahnya berapa. Lalu bercinta ya, bercinta itu biar lebih jelas ya, seks suami istri. Gitu ya. Nanti besok pagi cek gulanya berapa atau setelah selesai cek berapa. Ya kalau mau lebih bagus besok pagi dites karena butuh waktu, hormon semuanya bekerja. Turun loh gulanya, bener. Nah itu saya sudah coba berkali-kali sehingga ini sekaligus menjadi bahan sinyal kode untuk istri ngajak bercinta. Bahkan saya bisa bilang istri, yuk nanti malam bercinta di hadapan anak-anak atau di hadapan mertua, karena ini bahasa kode. Gitu. Jadi misalnya saya bilang sama istri, gulanya tinggi nih. Istri bilang, tenang, ntar malam gue obati. Mertua atau anak nggak tahu apa yang kita maksudkan gitu kan. Jadi, tapi kalau istri lagi nggak pengen gitu, ya udah minum aja obat, berarti nggak pengen dia. Nah, ini namanya bahasa-bahasa kode. Suami istri itu harus punya banyak bahasa kode ya, kayak pacaran dulu kan. Ada lagi apel, lalu mertua batuk-batuk, kita kedip-kedip. Tahu loh yang dimaksud, kita punya bahasa-bahasa kode gitu ya. Nah, itu termasuk sebenarnya kayak buah dudaim dalam tanda petik menjadi bahasa isyarat bagi si gadis sulam untuk menyampaikan keinginannya. Kalau itu disampaikan pagi, siang, diresponi, waduh, bapak kasih kode ya sama istri, pagi-pagi ngasih kode, nanti malam ya gitu. Lalu istri bilang, oke, iya, kira-kira apa yang terjadi Pak sepanjang hari itu? Wih, bapak menyanyi, nyetir bersiul-siul, tukang parkir dikasih 5.000, murah hati, sepanjang hari hati kita penuh kebaikan. Ini rahasianya ibu-ibu, kenapa Pak Jarod itu ceria, banyak ketawa, kasih kode, banyak diiyain. Lah ibu, suami ngasih kode, jangankan ngasih udah jelas-jelas ngajak aja ditolak. Itu kenapa suami ibu muka Herodes, urapan Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Kenapa? Kurang jatah. Ya, kita lanjutkan lagi. Wih, waktunya cepat sekali. Oke, kalau gitu saya percepat juga. Nah, gimana mau puas, Pak? Ya. Pertama, kerinduannya udah disamakan dengan menyeimbangkan hormon. Tetapi suami puas, ejakulasi, tidur pules, istri nggak bisa tidur gitu ya. Maka perlu juga meningkatkan kemampuan dengan apa? Pola hidup sehat, pola tidur, makan, olahraga. Mau lebih jelas mengenai ini semuanya, nanti tak kasih link WA Group bagi yang belum pernah ikut ya. Bisa belajar gratis dari saya untuk pola hidup sehat ya. Bahkan saya belum ngajari juga nih di pola hidup sehat. Kalau malam ini aja sekalian ya. Nanti kalau bapak-bapak mau bertanya, Pak Jarod, gimana Pak caranya saya ejakulasi 1 menit biar jadi 30 menit? Tak ajari Bapak Ibu ya, nggak pakai obat. Tanpa obat, saya nggak jualan obat. Tapi saya sendiri dari ejakulasi dini 1-2 menit, sekarang mau 5 menit bisa, mau 10 menit bisa, mau 30 menit bertempur juga bisa. Bisa di-customize sesuai keinginannya mau berapa lama. Loh, coba. Kalau ada Pak Pendeta di sini, Pak Gembala, cari pembicara pendeta dari mana bisa ngajari hubungan seks 1 menit jadi 30 menit. Kalau Anda nggak malu bertanya, saya nggak malu menjawab. Ya, saya udah nggak punya kemaluan. Gini loh, maksudnya gini loh. Kalau sedih kan kesedihan, orang tidak punya, dia sudah lepas dari kesedihan kan gitu ya. Kalau malu, dia lepas kemaluan. Kok jadi aneh ya? Padahal kan bener ya. Kalau dari segi tata bahasa betul ya. Kalau bangga, kebanggaan. Kalau malu kan kemaluan. Tapi rasanya jadi aneh. Makanya jadi saya sudah nggak punya rasa malu ya gitu ya. Tapi jadi nggak cocok dong. Saya nggak punya kesedihan. Berarti
Saya nggak punya kemaluan. Ya, terserah teman-teman nangkepnya gimana, tapi maksud saya begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi supaya sama-sama bahagia, maka harus meningkatkan kemampuan. Dengan cara apa? Pola hidup, pola sehat, pola tidur, pola makan, olahraga, dan seterusnya. Maka penolakan itu wajar, tetapi jangan dibiarkan. Kalau masing-masing mau belajar, maka pasti bisa akhirnya penolakan diatasi karena keseimbangan hormonnya dipenuhi, dengan kata tadi mengatur kegiatan, mengatur makan, bahkan mengatur kemampuan. Saya akan pertajam soal kemampuan, ya. Nanti kita lanjutkan ya. Tapi sekarang mengapa terjadi penolakan? Pertama beda hormon, selesaikan dengan pola makan, pola hormon. Lalu ada lagi, kenapa terjadi penolakan atau istri nggak puas? Suami mah pasti puas. Laki-laki mau 1 menit udah pasti ejakulasi aja. Tapi wanita belum tentu orgasme. Kenapa? Ada beda psikologis. Di mana wanita itu butuh keintiman yang lebih banyak, lebih tinggi ke atas, dan butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai titik tertingginya ini adalah orgasme. Sedangkan laki-laki itu butuh waktu yang lebih pendek, skala horizontal, ya garis, dan intim yang hanya separuhnya wanita, dia sudah ejakulasi. Jadi gimana supaya titiknya ini bareng? Bapaknya ejakulasi, istrinya sudah orgasme. Maka bapak harus menunda waktu, gitu. Maka istilahnya kalau wanita itu seks itu keintiman psikologis, karena ada beda psikologis. Hubungan intim dan psikologis laki-laki sedikit sekali, sehingga dia cepat sekali terangsang lalu ejakulasi. Maka bapak harus mulai, kalau betul-betul malam ini pengen, bahkan mungkin besok ditunda, pengen appointment besok ya mah, gitu. Nah seharian bapak baik-baik sama bapak, ya. Bapak baik-baik sama ibu, antar dia ke mall, antar dia kemana, bawain barangnya. Jadi di dapur dibantu nyuci piring dan sebagainya. Itu persiapan bagi wanita bahwa punya suami baik, gitu ya. Tapi juga jangan terus-terus, kalau baik itu ada maunya. Lama-lama istri tuh ngerti ini nggak baik beneran ini. Ya, jadi tapi itu mending gitu ya daripada ujuk-ujuk tadi. Nah, tidak menyenangkan karena wanitanya nggak orgasme, maka harus menyenangkan dan puas. Oke, kita kasih ilustrasi. Ini buat bapak dulu, Pak. Kalau bapak diajak teman makan bakso nih, ya di Jogja katakanlah ada bakso yang ya di manalah pojokan situ, diajak makan di situ, mencret Pak. Mau nggak diajak ke situ lagi? Wah, nggak apa-apa lah, coba sekali lagi lah gitu. Mencret lagi gitu. Mungkin bukan baksonya kali, sambelnya. Ya udah nih kalau sekali lagi ada yang ngajak mau tapi nggak makan sambal. Bapak diajak lagi situ, nggak makan sambelnya, mencret lagi. Wah, ini kuahnya nih kali. Tapi namanya diajak, ya gratis, ya mau lagi deh. Lain kali nggak makan sambel, nggak makan kuah, cuma di awal baksonya tok aja, mencret lagi juga. Udah. Pertanyaan saya, Pak. Diajak lagi mau nggak? Ya. Menurut saya ya kalau bapak mau ya nggak kapok-kapok, ya udah 5 kali mencret itu kan, dikira sambelnya, dikira kuahnya, ternyata 3 kali mencret. Tapi kalau di bapak diajak nih makan nih, enak tenan ini ya. Lo jangan kan diajak, mungkin bapak akan pergi ngajak orang lain, bahkan bapak yang bayari. Nah, tempat itu enak, bapak datang berkali-kali. Kenapa istri diajak seks ogah-ogahan? Ya karena nggak enak. Oh nggak enak, cuma gitu-gitu aja. Alah kenapa sih ini? Udah pasang badan dah, sudah kewajiban gitu. Kayaknya istri tuh ogah-ogahan, jadi frigid. Lah kagak enaknya, cuma diute aja begitu, geli-geli begitu. Ini ngerepotin aja nih laki-laki ini. Kalau mau kencing ya di toilet aja lah. Kenapa sih kencingin saya gitu? Bahkan karena menggunakan kata-kata yang seperti itu. Berantem lah suami istri. Nah kenapa istri kayak ogah-ogahan? Ya kagak enak. Makanya bapak harus bikin dia ngalami enak, orgasme. Kalau 10 kali hubungan seks, 3-4 kali orgasme aja udah enak kok. Namanya makan dia kadang-kadang cepet-cepet, kadang-kadang buru-buru. Tapi kalau makan tuh enak banget, ya maulah diajak makan lagi. Jadi tidak harus 100 kali seks semuanya orgasme, nggak harus. Bisa 30-40% itu udah bagus. Karena banyak wanita udah punya anak 7 juga belum pernah orgasme. Maka ya nggak pernah nikmat. Karena itu perlu yang namanya. Nah, lalu gimana caranya nih mengatasi perbedaan psikologis ini? Ya persiapkan. Ya, karena tidak boleh bapaknya egois, hanya pengen ejakulasi sendiri, nikmat sendiri, ngorok sendiri, tidur sendiri, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya belajarlah untuk
Tadi persiapan psikologis, ngajak ngobrol-ngobrol, karena terutama ngobrol ya, wanita tuh intim ngobrol, laki-laki intim tuh seks, maka banyak ngobrol dalam arti dengerin, karena wanita itu punya kebutuhan untuk didengar. Secara psikologis James Dobson pernah berkata wanita satu hari butuh bicara 5.000 kata. Nggak peduli Bapak sudah tahu, dia butuh ngomong. Papa, tadi kosongnya begini, aku udah dengar. Tapi dengerin dulu, aku udah dengar, tapi saya mau ngomong gitu. Jadi maka Bapak harus dengerin sekalipun Bapak sudah tahu. Itulah penderitaan laki-laki, ya. Tapi itulah kebahagiaan wanita, karena wanita itu mau didengarkan, tidak peduli Bapak sudah ngerti. Papa, aku mau cerita gini nih, aku harus ngerti. Neng rungokno sik to. Aku itu harus ngerti. Neng, aku tuh harus ngomong. Bapak nggak dengerin, itu istri frigid. Dengarkan, dia jinak. Jadi kalau wanita udah didengarkan, ya puas, mulutnya. Dan memang wanita itu, oke, nanti saya terangin lagi dah ya. Yang pertama, Bapak harus memuaskan hatinya istri. Yang kedua juga memang Bapak harus meningkatkan kemampuan. Ya, ini laki-laki bisa narik traktor karena memang ototnya dilatih. Dan semua otot bisa dilatih, termasuk otot organ kemaluan atau kelamin Bapak. Gitu ya. Nanti kita pertajam deh ditanya jawab ya. Tapi yang pasti laki-laki juga bisa menyeimbangkan hormon dengan mengatur pikiran. Kalau Bapak sering ditolak, berarti Bapak hormonnya lebih banyak, ya sudahlah, nggak usah dilihat yang film aneh-aneh, gambar aneh-aneh supaya nggak jadi pengen. Karena ibunya lagi nggak pengen gitu ya. Kalau supaya nggak pengen gimana dong gitu, udah Bapak pikir aja tuh barang di gudang belum laku, stoknya lagi banyak, cek udah ditulis, belum ada saldonya, udah libidonya hilang gitu ya. Jadi kalau mau menyeimbangkan hormon, atur aja apa yang dipikirkan ya. Pikirkan tuh ruang maha kudus, tabernakel, tabut perjanjian, kendil-kendil, delima dan seterusnya gitu ya. Detail sekali tabernakelnya sampai lupa kita bercinta. Bayangkan akhir zaman, pengangkatan dan seterusnya. Nah, tapi buat istri perlu juga menaikkan libidonya dengan apa? Dengan menghilangkan hambatan-hambatan tersembunyi, ya, hambatan dengan masih mengagumi si mantan, gitu. Namanya sudah mantan, gitu ya. Aduh, coba saya menikah sama si mantan, nggak galak kayak suami yang sekarang ini. Coba ibu nikahi dia, memang dia nggak galak, tapi jangan-jangan tahu-tahu ngelenes, gitu ya. Pelitnya minta ampun. Nggak ada yang sempurna. Ya sudah, nggak usah menyesali yang sudah dinikahi dan tidak usah mengharapkan yang ditinggalkan. Itu namanya kalau masih begitu, itu hambatan psikologis. Buang hambatan psikologis, cuek, apatis, kecewa, kepahitan, kebencian. Nah, untuk bapaknya gimana? Supaya bisa 1 menit ke 30 menit. Belajar penguasaan diri. Ya, nanti kita perdalam ditanya jawab. Ya. Yang pasti, kalau pernikahan itu indah ketika 2 hati menjadi 1. Bukan hanya 2 tubuh yang berhubungan. Oke, saya perdalam dulu deh quote ini ya. Kan tadi saya bilang supaya ibu ini pengen bercinta gimana dong ya? Waktunya udah jam 8. Oke, sedikit lagi. Supaya ibu itu bisa terangsang. Ini, laki-laki tuh gampang banget terangsang. Mau laki tagihan macet, laki capek, lihat wanita pakai daster merangsang, posisi menantang dia terangsang. Sedangkan wanita tuh enggak. Kalau Bapak mau istri itu terangsang, maka Bapak harus tahu lubang kepuasan wanita. Wah, ya, nih ilmunya nih ya. Bapak harus memuaskan lubang pertama, ya. Apa itu lubang pertama? Lubang pertama tuh ini, Pak. Dengar dulu nih, Pak. Bapak lihat ya, lubang pertama wanita itu telinga. Jadi Bapak harus memuji istri, pujian apa adanya. Jangan pujian gombal. Kamu paling cantik di Jogja, itu gombal, enggak lah. Tapi kalau istrinya baik, mah kamu tuh, aku tuh menikah paling sama kamu tuh yang paling saya seneng itu, terutama kamu tuh baik sama ibu saya, baik sama adik saya. Kalau emang kenyataannya begitu ya, jangan ibunya jahat sama ibu, sama adiknya, kalau kamu tuh baik, nyindir namanya. Jadi bener pujian yang emang apa adanya. Suaminya gendut, tapi senyumnya manis. Mah, kamu tuh manis bener loh, Pak. Kamu nggak usah minder soal gemuk. Aku perlu jadi enak kok, empuk-empuk. Jadi pujilah senyumnya gitu ya. Jangan suaminya gemuk, istrinya gemuk lalu Bapak bilang, "Pak, kamu tuh langsing deh. Nuntut gitu ya." Jangan. Jadi pujian yang apa adanya. Jadi dia telinganya dipuaskan dengan pujian. Dan istri akan frigid, nggak pengen bercinta kalau Bapak kata-katai kata-kata kotor, kamu tuh goblok, kamu tuh begini, udah. Itu istri dengar 1 kali masuk memorinya nggak pernah terhapus. Ya tidak pernah terhapus itu perkataan sampai Bapak mencabutnya dan minta maaf.
Makanya kalau Bapak pernah mengucapkan itu, itulah kenapa istri frigid. Puaskan lubang pertama, telinganya. Ya. Lubang kedua, mulutnya. Makanya dengarkan dulu gitu ya, sampai dia puas mulutnya. Lubang ketiga, tunggu dulu Pak. Lubang ketiga bukan yang Bapak mau. Lubang ketiga itu dompetnya. Baru berikutnya yang Bapak mau itu nomor 4 ya. Itu nanti istri siap untuk dituai kalau Bapak